Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma alimna ta'wilah wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita surat Luqman. Yang pagi hari ini kita akan pelajari dua ayat, ayat ke-23 dan ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kafara fala yahzunka kufruh ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu innallaha 'alimun bidatis sudur. Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila adabin ghalid. Shadaqallahul azim. Para santri dan para pendengar di rumah, di ayat yang ke-23 kemarin, ayat yang ke-22 kemarin, kita telah mendapatkan penjelasan barang siapa orang yang menyerahkan wajahnya, menyerahkan dirinya secara total kepada Allah. Artinya menyatakan beriman kepada Allah dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian meyakini secara sungguh-sungguh tentang keimanannya dan juga melaksanakan bentuk manifestasi dari keimanannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang muhsin, perbuatan yang baik. Maka orang yang seperti itu, kata Allah, adalah orang yang faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Orang yang seperti itu adalah orang yang telah berpegang kepada tali yang kokoh. Sehingga tali yang kokoh itu dijamin tidak akan putus. Maka orang yang sudah menyerahkan dirinya secara total kepada Allah, segala perbuatannya, segala amal ibadahnya, semua hanya diniatkan untuk Allah saja, tidak untuk yang lain, maka orang itu dijamin oleh Allah keselamatannya. Keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kalau toh selama hidupnya di dunia, orang yang seperti itu terkadang mengalami satu musibah, mengalami satu ujian, tetapi yakinlah orang yang berpegang teguh kepada Allah, berpegang teguh kepada tali yang kuat tadi, dia tidak akan sampai jatuh ke dasar dari kesusahan. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah ujian itu, Allah pasti akan menarik tali tadi, sehingga orang itu bisa memanjat lagi ke atas. Maksudnya apa? Masalahnya, problemnya, ujiannya, kesusahannya
semua akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Tetapi dengan satu syarat, harus total berserah diri kepada Allah, beriman kepada Allah. Itu syaratnya. Nah, kalau di ayat yang ke-22 Allah menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang menyerahkan dirinya secara total kepada Allah, orang yang beriman. Di ayat yang ke-23 ini Allah menjelaskan tentang kondisi orang yang sebaliknya. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, barang siapa yang kafir, falah yahzunka kufruh, maka janganlah kekafirannya itu menyedihkanmu. Ilaina marji'uhum, hanya kepada kamilah tempat kembali mereka. Fanunabbi'uhum, lalu kami akan beritakan kepada mereka bima amilu, apa yang telah mereka kerjakan. Innallaha alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala isi hati. Bidzatis sudur, segala isi hati, segala yang terlintas di hati, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, ayat ke-23 ini dipahami oleh para ahli tafsir adalah ayat hiburan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini dipahami oleh para ahli tafsir ayat ke-23 ini, ayat ini adalah ayat hiburan bagi baginda Nabi, bagi baginda Nabi. Kenapa Allah memberikan ayat hiburan kepada baginda Nabi? Para santri, para pendengar di rumah, kita ingat kembali sejarah. Baginda Nabi berdakwah selama kurang lebih 23 tahun. 10 tahun atau 11 tahun di kota Mekah, 12 tahun atau 13 tahun di kota Madinah. Begitu panjang waktu dakwah baginda Nabi. Tetapi ternyata di kota Mekah yang beriman kepada baginda Nabi, yang mau mengikuti dakwah baginda Nabi, hanya sedikit, sebahagian kecil penduduk kota Mekah. Demikian juga pada saat baginda Nabi ke kota Taif. Baginda Nabi disambut dengan sambutan yang sungguh sangat menyedihkan. Dilempari dengan kotoran, dengan batu. Bukan diterima dakwahnya, tetapi justru baginda Nabi diusir. Kemudian hijrah ke kota Madinah. Demikian juga dalam waktu yang cukup lama itu belum besar umat manusia yang mau beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang di kota Madinah itu jauh lebih banyak kemudian yang mau mengikuti ajakan baginda Nabi dibandingkan dengan penduduk kota Mekah. Nah, yang dialami baginda Nabi seperti itu sudah berdakwah selama 10 tahun lebih, tetapi yang mau mengikuti beliau, beriman kepada Allah, hanya sedikit manusia, maka itu membuat hati baginda Nabi Muhammad sedih. Nah, karena kesedihan itulah Allah kemudian menyampaikan ayat hiburan ini. Wa man kafara, dan barang siapa yang tetap dalam kekafirannya, falah yazunka kufruh, maka janganlah kekafiran mereka itu ya Muhammad membuat hatimu bersedih terus-menerus. Jangan membuat hatimu sedih. Kalau mereka tetap dalam kekafirannya, kufur, kafaro, kufur,
ini adalah bermakna menyembunyikan dan menutupi. Kafir itu artinya adalah menyembunyikan dan menutupi. Apa yang disembunyikan dan yang ditutupi? Yaitu kebenaran tentang keesaan Allah. Orang-orang kafir itu sejatinya adalah orang yang menutupi sekaligus menyembunyikan kebenaran. Jadi kalau kafir secara tauhid, secara keyakinan kepada Tuhan, maka berarti orang yang dikatakan kafir itu orang yang menutupi dan menyembunyikan tentang adanya kebenaran bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tetapi kata ini bisa diimplementasikan kepada segala sesuatu, bukan hanya kepada ketauhidan. Bisa jadi orang yang menyembunyikan, menutupi kebenaran juga dikatakan kafir, tetapi bukan kafir secara akidah, bukan kafir secara keyakinan terhadap Tuhan. Maka kalau orang seneng, orang itu suka menutupi kebenaran, ada kebenaran ditutupi, ada kebenaran disembunyikan. Sengaja ditutupi, sengaja disembunyikan agar supaya orang lain tuh tidak tahu kalau itu adalah benar. Kalau itulah yang benar, orang lain supaya tidak tahu, maka orang yang suka menutup-nutupi kebenaran, orang itu juga dikatakan kafir, tapi bukan kafir secara akidah. Bisa dikatakan kafir. Maka kalian jangan suka menyembunyikan kebenaran. Kalau kalian tahu itu benar, katakan benar. Dan sampaikan kepada orang lain bahwasanya itu benar. Jangan justru kalian putar balikkan. Kalian tahu bahwasanya sesuatu itu benar, kalian tutupi, kalian sembunyikan, kemudian kalian katakan kepada orang lain bahwasanya yang benar itu adalah salah. Maka kalian juga tergolong orang kafir, walaupun bukan kafir secara akidah. Nah, kondisi masyarakat yang ada di Mekah, yang mereka tetap dalam kekafirannya, menolak ajaran baginda Nabi, menolak dakwah baginda Nabi, menyedihkan hati baginda Nabi, maka Allah menyampaikan, wa man kafara, dan barang siapa ya Muhammad, setelah kamu ajak mereka tetap kafir, tetap tidak mau, fala yahzunka kufruh, maka kekafiran mereka itu jangan membuat hatimu bersedih. Kenapa Allah menyampaikan seperti ini? Fala yahzunka kufruh. Karena memang sejatinya tugas baginda Nabi itu adalah tugas Nabi adalah menyampaikan dan mengajak. Menyampaikan dan mengajak. Apa yang disampaikan? Yaitu petunjuk-petunjuk dari Allah, wahyu dari Allah. Yang disampaikan adalah petunjuk Allah. Dan kemudian baginda Nabi tugas kedua mengajak. Mengajak apa? Mengajak kepada keimanan. Mengajak kepada keimanan. Jadi para santri dan para pendengar di rumah, tugas baginda Nabi itu ini. Yang pertama menyampaikan wahyu yang turun dari Allah, risalah kenabian. Itu harus disampaikan oleh baginda Nabi kepada orang lain. Setelah disampaikan dengan kebenaran, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dirahasiakan,
Wahyu yang turun dari Allah disampaikan kepada orang lain, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Setelah itu baginda Nabi mengajak manusia ini untuk beriman kepada Allah, mengajak kepada kebaikan. Nah, di antara manusia yang mendapatkan dakwah dari baginda Nabi, maka mereka terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manusia yang mau menerima. Ini golongan yang pertama. Maka terhadap golongan yang pertama inilah mereka termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Kepada orang-orang yang mau menerima dakwah baginda Nabi, maka orang-orang itu termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Kenapa mereka dikatakan orang-orang yang beruntung? Karena mereka dijamin akan selamat fid dunya wal akhirah. Karena dijamin akan selamat dia, bukan hanya di dunia saja, tetapi besok di akhirat dia akan dijamin keselamatannya. Nah, ini memberikan pembelajaran bagi kita. Ini perhatikan para santri dan juga para pendengar di rumah. Apa itu? Kalau dulu tugas menyampaikan wahyu dari Allah itu dijalankan oleh para nabi dan para rasul. Tetapi setelah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat, maka sebagai penutup para nabi, kemudian beliau mewariskan tugas-tugas tersebut kepada pewaris-pewaris beliau. Siapa itu? Al-ulama warasatul anbiya. Yaitu diwariskan tugas-tugas dakwah tadi kepada para ulama. Tetapi sesungguhnya para santri dan para pendengar di rumah, tugas dakwah itu mempunyai dua tugas. Perhatikan, dakwah itu mempunyai dua tugas. Yang pertama menyampaikan, yang kedua mengajak. Paham Tom? Yang pertama menyampaikan, yang kedua mengajak. Nah, Islam memberikan satu kewajiban kepada umatnya. Berarti semua yang sudah mengaku sebagai umat Islam mempunyai kewajiban ini. Apa itu? Yaitu kewajiban untuk mau menyampaikan tentang kebenaran, mau menyampaikan tentang ketuhanan, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Dan juga yang kedua, mau mengajak kepada kebaikan. Jadi tugas ini bukan hanya dipikul oleh baginda Nabi dan para rasul saja, tetapi kita ini semua, betul-betul perhatikan, mempunyai kewajiban menyampaikan kebenaran, mengajak orang kepada kebaikan. Loh, saya bukan pendakwah Habib, saya bukan ustadz. Ini bukan tugas pendakwah saja, bukan tugas ustadz saja, bukan tugas kiai saja, bukan tugas habaib saja, tidak. Tetapi semua umat baginda Nabi Muhammad mempunyai kewajiban yang namanya menyampaikan kebenaran dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Wajib melekat pada diri kalian semuanya, satu persatu. Lah bagaimana kemudian Habib mengajak orang untuk berbuat baik, menyampaikan kebenaran? Itu tidak harus melalui ceramah. Tidak harus melalui ceramah. Kalau orang yang pintar ceramah, mempunyai ilmu dalam berbicara, mungkin mereka menyampaikan ajakan-ajakan itu melalui media ceramah. Tetapi tidak semua orang pintar ceramah. Iya apa enggak? Mungkin kalian yang punya bakat ceramah
kalian bisa. Tetapi yang tidak punya bakat ceramah, tidak bisa. Jadi sesungguhnya menyampaikan kebenaran dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan tidak hanya melalui media ceramah. Bagaimana melekat pada diri kalian semuanya, wahai kaum muslimin muslimat, umat baginda Nabi Muhammad. Melekat tugas untuk menyampaikan kebenaran, tugas untuk menyampaikan keesaan Allah dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, untuk beriman kepada Allah, itu melekat, Habib Isa ulangi, melekat kepada diri kalian satu persatu. Dan itu besok akan ditanyakan oleh Allah. Apakah sudah kalian laksanakan atau belum? Loh, bagaimana Habib cara saya untuk mengajak orang? Saya ini bukan siapa-siapa. Tetap melekat pada diri kalian. Loh, lalu siapa yang saya ajak Habib? Nah, yang pertama yang harus kalian ajak adalah diri sendiri. Diri sendiri dulu. Maka ajaklah dirimu sendiri untuk beriman kepada Allah, meyakini tidak ada Tuhan yang satu kecuali Allah. Loh, kita ini beragama Islam itu kan dari warisan. Iya kan? Para santri ini sekarang menjadi muslim muslimah itu kan karena warisan. Warisan dari siapa? Dari orang tua. Tetapi apakah kamu tidak punya keinginan mengajak dirimu sendiri untuk lebih mengenal Allah? Agar supaya apa? Agar supaya keimananmu menjadi tambah kokoh, tambah kuat. Maka tugas dakwah yang pertama yaitu ajaklah dirimu sendiri. Untuk apa? Mengenal Allah. Agar supaya keimananmu kuat. Setelah itu ajaklah dirimu sendiri juga. Untuk apa? Untuk taat dan patuh kepada perintah Allah. Dengarkan. Yang kedua, ajaklah lagi dirimu sendiri dulu. Setelah kamu memahami Allah, yakin betul, ajaklah dirimu sendiri dulu untuk patuh dan taat kepada perintah. Laksanakan laksanakan keluarkan berbuat baiklah kepada orang lain. Yang diperintahkan Allah, ajaklah dirimu sendiri dulu untuk melaksanakan. Loh, ini termasuk dakwah. Termasuk dakwah. Lalu setelah diri saya sendiri, Habib, bagaimana? Yang kedua, baru kamu ajak orang lain. Siapa itu? Paling tidak keluargamu. Yang kedua, keluarga. Yang laki-laki ini akan menjadi kepala rumah tangga. Maka kamu harus bisa dan kamu punya kewajiban memberikan ilmu kepada istri dan anak-anakmu besok. Tentang apa? Tentang keimanan kepada Allah. Setelah itu kamu harus perintahkan istri dan anak-anakmu untuk melaksanakan perintah Allah. Itu wajib. Wajib itu, dan besok akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Sudah kamu laksanakan atau belum? Demikian juga kaum muslimah ini, ibu-ibu, punya tanggung jawab apa? Mendidik anaknya. Kenalkan kepada Allah, pahamkan tentang iman, kemudian perintahkan anak-anakmu untuk taat dan patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu tugas wajib satu persatu. Jadi bukan hanya tugasnya para ustadz, bukan hanya tugasnya para kiai, para habaib. Diri kalian semuanya mempunyai tugas satu persatu. Kalau kalian tidak ingin oleh Allah diberikan satu ganjaran siksa karena kalian melaksanakan tugas itu, maka perhatikan betul. Ini tugas dakwah.
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatul hasanah. Serulah manusia yang lain itu ke jalan Tuhanmu, ke jalan Allah dengan cara apa? Yang pertama, bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu apa? Pengetahuan, ilmu yang memberikan manfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Makanya kalian punya kewajiban untuk mengerti tentang Allah. Kalian punya kewajiban untuk mengerti tentang agama ini. Agar supaya apa? Begitu kalian menjadi ibu dari anak-anak kalian, menjadi ayah dari anak-anak kalian, menjadi suami dari istri kalian, maka kalian dengan ilmu yang sudah kalian miliki itu, kalian bisa menjelaskan kepada mereka. Loh, ini wajib. Ini sekarang banyak dilupakan oleh kaum muslimin muslimat. Wahai kaum muslimin muslimat, ingatlah Anda besok pasti akan ditanya oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagai seorang ibu, Anda akan ditanya, apakah kamu sudah memberikan pemahaman kepada anakmu tentang Allah? Apakah kamu telah mengajak, memerintahkan anakmu untuk melaksanakan ajaran agama Islam ini? Itu ditanya. Yang laki-laki, kalian besok akan ditanya oleh Allah sebagai suami, sebagai bapak dari anak-anakmu. Apakah sudah kamu lakukan tugasmu itu? Sebagai seorang guru, Habib Isa juga besok akan ditanya oleh Allah. Isa, apakah kamu sudah sampaikan kepada murid-muridmu, santrimu tentang Allah, tentang nabinya, tentang Al-Quran, tentang ajaran-ajaran Islam ini? Apakah sudah kamu sampaikan dengan benar? Maka Habib Isa besok kalau sudah menyampaikan itu kepada santri-santri, maka Habib Isa juga akan menjawab, Alhamdulillah ya Allah, telah hamba laksanakan. Bukan mulut yang menjawab, tapi tangan, kaki, segalanya. Tapi kalau Habib Isa tidak sampaikan, Habib Isa juga besok akan mengucapkan, ya Allah, hamba lupa, hamba teledor, hamba belum menyampaikan kepada santri, dan itu tanggung jawabnya besar besok di hadapan Allah. Nah, ini harus kalian pahami mulai sekarang. Jadi jangan menganggap tugas dakwah itu hanya untuk ustadz, hanya untuk habaib, hanya untuk kiai, guru-guru. Anda, kalian ini loh satu persatu punya tugas itu. Walaupun tidak kepada masyarakat luas, tetapi untuk dirimu sendiri dan untuk keluargamu, anak-anakmu. Paham dong? Maka nilai pelajaran ojo merem tok. Nilai pelajaran merem tok ya apa besok awakmu ate ndakwai bojomu mbek anakmu. Ya, merem tok ini, kan? Makanya harus serius. Nah, laksanakan tugas ini. Karena kalau tidak, besok kita akan ditanya oleh Allah dan kita tidak mau pada saat ditanya oleh Allah, jawaban kita jawaban yang tidak memuaskan. Paham, Tom? Nah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatul hasanah. Ajaklah manusia itu ke jalan Allah, kenalkan kepada Allah dengan cara hikmah, ilmu. Orang mau ngajak orang lain tuh harus punya ilmunya dulu sehingga tidak ngawur. Dan yang kedua, mau'idatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Kata-kata yang baik. Kata-kata yang bijak, kata-kata yang menyejukkan, bukan dengan cacian, bukan dengan fitnahan, bukan. Jadi mengajak orang lain ke jalan Allah itu dengan kata-kata yang lembut, yang sopan, santun. Bukan hanya dengan kalimat takbir Allahu Akbar, Anda kekerasan, bukan. Allah tidak menyampaikan seperti itu. Mau'idatil hasanah. Jadi kata-katanya itu harus meresap ke dalam hati orang lain, menyejukkan hati orang lain. Loh, ini loh Islam. Jadi siapa bilang Islam itu agama yang keras? Salah besar loh. Salah besar. Allah saja menyampaikan, memerintahkan
untuk mengajak orang lain ke jalan Allah bil mau'idotil hasanah. Tidak ada paksaan, nggak ada, tidak diperbolehkan oleh Allah. Mau masuk Islam nggak? Mau nurut sama aku nggak? Kalau nggak nurut, tak siksa kamu. Wah, nggak ada seperti itu, nggak ada. Jadi dengan mengajak secara hati ke hati, paham Tom? Para calon-calon pendakwah ini. Jadi jangan pernah suatu saat kalian berdakwah mengajak orang itu makso. Pokoknya gelem gak gelem kudu melok. Tidak ada seperti itu. Baginda Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal itu. Semuanya dengan mau'idotul hasanah. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kalian ingin menjadi pendakwah mulai sekarang, pelajari apa? Public speaking. Nah, itu ada satu ilmu sendiri namanya public speaking. Bagaimana caranya berbicara di hadapan halayak ramai. Bahasanya bagaimana? Sikap saya harus seperti apa? Itu harus dipelajari. Jangan-jangan asal moro pidato ceramah gak karuan. Sing dipidatoni Melayu kabeh. Ya. Nah, para calon-calon pendakwah pelajari itu, public speaking. Paham toh? Oke ya. Yang pertama, ajak dirimu dulu. Yang kedua, ajak orang-orang terdekatmu, keluargamu. Yang ketiga, baru sampaikan kepada halayak ramai, kepada masyarakat. Yang ketiga, barulah kepada masyarakat. Kalau kemudian dakwahmu diterima, sikapmu bagaimana? Kalau yang kamu sampaikan itu disambut baik oleh yang mendengarkan, ajakanmu untuk berbuat kebaikan itu diterima, dituruti oleh yang mendengarkan, sikapmu bagaimana? Dalam sekejap penggemarmu ribuan, sikapmu bagaimana? Ya jangan jumawa. Karena tujuanmu menyampaikan kebenaran itu bukan untuk ake-akean jamaah, bukan untuk banyak-banyakan jamaah, banyak-banyakan santri, enggak, bukan itu tujuannya. Ojo salah. Tujuan kamu menyampaikan tentang Allah, menyampaikan kebenaran agama ini hanya satu, hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi bukan untuk banyak-banyakan jumlah jamaah. Salah. Di riset itu niatnya. Keliru. Ini loh buktinya Allah menyampaikan nih, perhatikan. Wa man kafara fala yahzunka kufruh. Kalau kamu sudah menyampaikan Muhammad, ternyata banyak orang yang tidak mau terima, tetap dalam kekafiran, jangan menyedihkanmu. Artinya apa? Memang banyaknya manusia pengikut, banyaknya pengikut bukan tujuan utama dalam dakwah, bukan itu tujuannya. Ojo salah. Aku harus menjadi ustadz sejuta umat. Aku harus menjadi dai sejuta umat. Waduh, keliru, Bu, Pak. Kalau kepingin sejuta umat, jadi pemain sinetron. Ya. Jangan jadi pendakwah. Salah besar. Tujuan utamanya adalah menyampaikan. Soal orang menerima apa yang kamu sampaikan, alhamdulillah. Itu akan menjadi jariah kebaikan untuk dirimu. Paham Tom? Tetapi apabila kemudian manusia menolak yang disampaikan, sikapmu bagaimana? Sikapmu bagaimana? Kalau ternyata sudah ceramah nih, ceramah 5 tahun, 10 tahun, waduh,
pendengarnya cuma 50 orang, tetap aja segitu. Sikapmu bagaimana? Ya, iya, fala yahzunka, jangan membuat dirimu sedih. Biarkan, berarti orang-orang yang tidak mengikuti seruan kebenaran dari dirimu, itulah orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan. Biarkan, yang penting kamu telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Tetapi ingat kata Allah, wahai manusia, kalau kalian tetap tidak mau menerima nasihat-nasihat kebenaran, ingat, apa itu? Nih. Nih. Apa itu? Ilaina marji'uhum. Hei manusia yang bebal pikirannya, bandel sekali kamu, sesungguhnya hanya kepadaku, kata Allah, kamu akan kembali. Semuanya. Finishnya, muaranya itu besok kita kepada Allah. Setelah kita kembali kepada Allah, maka kata Allah, fanunabbi'uhum, lalu kami akan sampaikan kepada mereka, manusia-manusia yang bebal itu, yang bandel itu. Apa itu? Bima amilu, segala yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia. Semuanya akan kami sampaikan. Perbuatan mereka, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kufur, yang selalu menolak kebenaran, perbuatannya semuanya akan disampaikan oleh Allah, dihamparkan sehingga bisa dibaca. Apanya? Perbuatan baiknya, perbuatan baik dan perbuatan jelek, perbuatan jelek. Kemudian besar maupun kecil, lengkap. Maka kata Allah, biarkan ya Muhammad, mereka tidak mau menerima dakwahmu, biarkan. Tapi ingatkan mereka ya Muhammad, bahwasannya besok mereka semuanya akan kembali kepadaku, kata Allah. Setelah itu semua mereka akan aku adili. Perbuatan-perbuatan mereka akan aku perhitungkan semuanya. Perbuatan baik akan aku berikan balasan kebaikan, perbuatan yang jelek akan aku berikan balasan juga kejelekan. Perbuatan yang besar maupun yang kecil, semuanya tidak akan lepas. Kalau mereka tetap menolak ya Muhammad, maka bukan urusanmu lagi. Wahai pendakwah, apabila kalian telah menyampaikan kebenaran, tetapi manusia, masyarakat menolak apa yang kamu sampaikan, maka sudah bukan tanggung jawabmu lagi. Kamu menyampaikan kepada para ahli maksiat agar menghentikan kemaksiatannya, tetapi mereka tetap menolak, maka bukan tanggung jawabmu lagi. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab manusia-manusia itu langsung kepada Allah, kata Allah. Maka tanggung jawab mereka kepadaku. Urusanku, kata Allah, bukan urusanmu lagi. Nah, kalau sudah menjadi urusan manusia dengan Allah, ini mengerikan. Menjadi urusan manusia dengan Allah, tapi kalau perbuatan kita baik, oh alhamdulillah. Tapi kalau ternyata perbuatan kita rapotnya merah semua, naudzubillah. Nah, inilah para santri, para pendengar, menjadi pembelajaran bagi kita. Bahwasannya menyampaikan tugas menyampaikan kebenaran, dakwah, memberikan pengetahuan tentang Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan tugas kita satu persatu. Satu persatu. Sekarang kalian sedang menimba ilmu agar supaya kalian mendapatkan bil hikmah tadi. Setelah itu barulah kalian nanti mempunyai tugas itu. Jangan lupa laksanakan. Paling tidak
kepada anak-anakmu. Orang tua apa perlu, Habib? Perlu. Orang tua juga disampaikan kebenaran. Belum tentu yang anaknya mondok di sini, orang tuanya dulu juga mondok. Belum tentu yang anaknya setelah di sini mendapatkan ilmu agama yang cukup, orang tuanya juga punya ilmu agama. Belum tentu. Bisa jadi orang tuamu semangat memondokkan dirimu memang karena beliau itu merasa tidak mengerti tentang agama, sehingga ingin punya anak yang paham dengan agama. Maka anak yang seperti itu diperbolehkan memberikan nasihat kepada orang tua. Dengan cara apa? Bil mau'idotil hasanah. Dengan cara yang baik, lemah lembut, sopan santun. Ingat ya, awas, jangan pernah lupa tugas itu. Jangan sampai kamu biarkan besok anak-anakmu berkubang dalam kejelekan. Jangan biarkan istrimu berkubang dalam kejelekan. Wahai lelaki, kalau sudah tahu istrimu keluar rumah buka aurat, jangan tertutup bibirmu. Karena apa? Setiap bibirmu tertutup tidak mau mengingatkan istri-istrimu yang membuka aurat di luar rumah terlihat oleh lelaki yang lain, maka seterusnya kamu akan mendapatkan pertanyaan dari Allah yang itu akan menyebabkan masuknya dirimu ke dalam siksa Allah. Hati-hati. Wahai para lelaki, jangan biarkan istri-istrimu berpose secara genit di media sosial. Jangan biarkan. Tegurlah sebagai tanggung jawabmu sebagai seorang suami besok di hadapan Allah. Kalau manusia sekarang aneh kan? Istrinya berpose genit di media sosial ya, di Facebook, di Instagram, di TikTok, udah nggak pakai kudung, ditunjukkan rambutnya yang masih basah baru keramas. Suaminya malah seneng, bangga. La haula wala quwata. Tidak sadarkah dirimu bahwasannya yang kamu lakukan itu akan menyebabkan kakimu dijilat oleh api neraka besok, wahai para suami. Wahai para ibu, ingatkan anak-anakmu yang pada saat dari mereka masih belum ada di rumah. Ingatkan anak-anakmu, jangan sampai karena alasan kasih sayangmu justru menyebabkan dirimu besok akan terjilat oleh api neraka. Nah, ini tugas kita. Nggak usah mikir umat yang besar dulu. Diri sama keluarga dulu. Setelah itu baru medan perjuangan kita perlebar. Siapa? Kepada umat, kepada para santri. Nah, seperti itu ya. Paham, Tom? Nah, mudah-mudahan ayat ke-23 ini bisa memberikan pelajaran kepada kita. Siap untuk menjadi pendakwah-pendakwah? Siap untuk menjadi pendakwah-pendakwah? Kepada siapa dulu dakwah kamu lakukan? Setelah itu kepada siapa? Baru setelah itu kepada siapa? Kalau ajakanmu kepada kebaikan, dakwahmu kepada kebaikan diterima oleh orang lain, bagaimana sikapmu? Bagaimana sikapmu? Bersyukur dan ndak jumawa. Bersyukur dan ndak jumawa. Anggaplah itu ladang kebaikan untuk dirimu. Tetapi kalau ternyata ajakan kebaikan dan dakwahmu ditolak oleh orang, bagaimana sikapmu? Jangan bersedih, karena saat itu telah menjadi urusan penolak-penolak tadi langsung dengan Allah. Fahim tum? Ya, inilah ayat 23, ayat ke-24 akan kita pelajari insyaallah hari Sabtu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma inni stauda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.